Oke, saya rekam dulu. Itu continue ya kliknya. Ada yang keluar pop-up. Oke, hari ini kita membuat form menampilkan data ya. Jadi formnya seperti ini nih. Ini sama kayak di SQL. Ini kalau di SQL, nih, ini di SQL seperti datanya. Ya. Nah, kemudian kita bikin form di ASP.NET. Menampilkan semua data yang seperti di SQL. Nah, tampilnya seperti ini. Ya, jadi ini data semua berasal dari SQL Server. Ya. Oke, ini nanti saya sebut juga sebagai data browse, gitu ya. Jadi apa yang telah kita input, apa yang ada di database itu mau kita tampilkan di ASP ya, seperti ini nanti hasilnya. Ya. Dan kita udah mulai untuk kemarin kita udah ya form input di ASP.NET udah, sekarang kita mungkin materi ke depannya dari sekarang sampai ke depan tuh kita untuk bikin form edit sama form delete. Nanti saya bikin dua versi ya untuk form edit dan delete. Ini kita sebut kita belum mulai. Ini baru kita untuk menampilkan data dulu aja. Ya. Jadi materi kita sekarang dan ke depannya itu membuat form edit dan delete. Nanti saya membuat dua versi ya, dua macam, dua model. Dua model form untuk ngedit dan delete data di ASP.NET. Ya. Oke, sebelum ke sana kita ke sini dulu, menampilkan datanya dulu. Jadi menampilkan data apa yang udah ada di SQL Server. Ya, kurang lebih seperti ini tampilannya. Ada yang mau tanya sebelumnya? Sebelum saya lanjut. Oke, kalau ada yang tanya saya lanjutkan. Ada Pak, Iya, silakan. tampilan yang di Capture e-learning itu berbeda ya Pak sama yang ini? Apa Tampilan gimana Pak? Data masuk yang di materi ya? iya materi sama latihan 8 itu Pak. Oh, Kan ada beda. capture-nya tuh. Latihan 8 itu nanti kamu bikin aja form seperti itu. Oh, Untuk latihannya ya. Kalau di bentar iya. materinya itu saya buat seperti apa? Tampilannya urutannya kayak ini Pak. Yang di sini. Hah? Yang di sini. Bentar materi, ketemu materi. Kalau latihan, ikutin aja latihannya, bikin form seperti yang di apa namanya, yang di soal itu ya, untuk latihan ya. Iya. Iya. Untuk yang materinya, iya kita bikin materi ini. Apa yang beda? Hmm. Ini step-stepnya. Jadi yang di materi itu yang saya upload di materi di e-learning itu step-stepnya. Hasilnya Pak. Bukan ini step-stepnya, benar. Saya share deh. Mana sih? Ini kan maksudnya kan? Ya, tadi siapa yang nanya? Ya Pak Taufik Pak. Topik ya. Ini maksudnya kan? Iya. Ya, Bukan Pak, yang satunya lagi Pak, yang hasilnya capture. capture yang latihan. Iya. Oh, yang latihan, iya yang latihan itu beda, beda sama ini. Iya, beda sama itu maksudnya saya nanya ini. Iya beda. Yang latihan tuh beda. Oh, Latihan kamu bikin bikin dulu aja form seperti itu. iya, siap. Jangan pakai coding dulu. Pokoknya tampil seperti itu dulu aja gitu. Udah tahu kan pakai Baik, Pak. tampil bikin bikin desain dulu desain. Untuk latihannya desain Hmm. seperti itu. Nah, itu nanti itu untuk kenapa saya bikin itu untuk latihan nanti biar biar nanti cepet aja. Jadi kamu desain dulu. Minggu depan baru kita belajar codingnya gitu. Jadi supaya nggak lama minggu depannya. Ya, itu untuk materi Baik, minggu Pak. depan sebenarnya, tapi supaya cepat kamu bikin dulu desainnya itu saya bikin sebagai latihan untuk di rumah bikin desain dulu. Jadi sebelum mulai ke materi di minggu depan kamu udah punya desainnya dulu gitu loh. Beda sama sekarang. Kalau yang sekarang itu kita baru untuk menampilkan data gitu ya. Ya nanti
Ini kepake juga dengan materi minggu depan, ya. Gitu. Jadi untuk materi hari ini kita seperti tadi tuh untuk menampilkan data di ASP seperti tadi tampilannya. Nih, kalau hari ini kita sudah saya close ya. Nih, hari ini kita bikin tampilan seperti ini. Ya, kalau yang di soal itu beda dengan ini. Yang di latihan ya. Iya, Pak. Jadi yang latihan kamu bikin desain dulu aja, nanti codingnya minggu depan baru saya jelasin. Jadi minggu ini emang beda ya. Kalau pertanyaannya beda Pak, emang beda. Gitu ya. Oke, ada lagi yang mau tanya? Oke, kalau nggak ada tanya, saya lanjutkan ya. Ya kita sekarang ke Visual Studio. Nah, kita mulai ya. Jadi kita memulai membuat form seperti ini. Ini form yang udah ada kan. Ini form yang udah saya buat. Kita akan bikin form baru ya. Jadi saya buat. Mulainya biasa. Itu udah details ya di apa namanya di materi hari ini tuh udah ada tuh step by stepnya. Ya. Sedikit informasi bahwa untuk menampilkan data ini itu kita akan ada cara manual ya. Manual desain secara manual. Makanya itu biasanya desain secara manual tuh agak ribet, harus diingat-ingat gitu. Maka saya bikin tuh secara detail untuk materinya. Oh, kamera saya hidup ya. Garu-garu kelihatan. Jadi gitu ya. Nanti kita akan menggunakan desain beberapa desain manual itu. Kita desain secara manual, kemudian nanti kita masukkan codingnya. Oke, kita mulai aja. Jadi untuk memulainya kita bikin form baru. Untuk bikin form baru sama ya. Kita klik di di project-nya, kemudian add, kemudian pilih new item. Ya, tampil seperti ini. Ini namain aja namanya misalkan tadi saya namanya apa ya? Form browse ya. Saya udah ada namanya form browse, saya bikin FRM browse aja deh. Terserah mau namanya apa ya. Kalau saya namanya FRM browse. Nah, itu kita bikin yang ini ya. Kita bikin pakai using master page. Jadi biar kalau dijalanin nanti keluar menu-menunya ini ya. Keluar header. Nah, ini di add. Pakai yang, kalau saya sih ada dua nih. Saya pakai yang ini bisa dipakai. Set set masternya. Mana ya? Belum ya. Ya, sekarang udah ada, kita udah punya satu form ya. Formnya masih baru, namanya FRM browse. Ini headernya udah masuk, udah ada menunya, tinggal kita desain di sininya aja. Gitu ya. Langkah awal biasa ya, kita masukkan table dulu biar nantinya bisa rapi gitu ya. Ini masukin table aja, tablenya itu hanya satu row dan satu kolom. Ya, jadi ini dihapus saja. Ya, satu kolom dan satu row aja. Jadi cukup satu doang. Delete. Ini sih tentatif sebenarnya ya. Biar rapi aja sih. Nah, ini udah ada di dalam tabel nih. Kemudian kita masukkan data grid. Data grid, nih adanya di data ya. Jadi nanti kalau cari-cari, di sini nggak ada di standar. Dia adanya di data ini. Data, pilih data grid. Grid view, grid view. Grid view, tarik ke sini, ke drag. Udah seperti ini. Ini default bawaannya ya. Ini bawaannya. Jadi kalau kita bikin, dia langsung terklik seperti ini. Ada 3 kolom. Kolom 0, kolom 1, kolom 2. Ini kita nggak pakai nanti. Ini kita akan hapus.
Ya, kita bikin sendiri aja gitu. Jadi kita nggak pakai bawaannya, kita membuat sendiri aja. Cara membuatnya, jadi memasukkan nanti seperti tadi ya. Jadi nanti kita, saya share lagi deh. Nih, kita ada kolom NIM, nama, alamat, tanggal lahir. Jadi ada 4 kolom. Ini kolom ya, kayak ada 4 baris lah. Ada NIM, nama, alamat, tanggal lahir. Jadi ada 4 kolom ya. Oke. Baru kita membuat desain 4 kolom. Ya, ini kan kalau kita membuat desain 4 kolom. Nah, cara gimana? Mau klik di sini ya, di grid. Pastikan ini grid view nih, grid view. Kemudian klik ini nih, tanda panah kecil. Nih, ada tanda panah ini. Kemudian pilih edit kolom. Nah, di sini available field banyak gitu ya. Kita pakai nanti, kita buat aja dua aja deh. Kita pakai yang bound field. Nih. Jadi tadi kan ada 4 ya, ada 4 kolom, ada NIM, nama, alamat, tanggal lahir. Nah, berarti kita butuh 4 field kan. Nah, field NIM kita pakai yang bold field. Kenapa pakai bold field ini? Supaya bisa diklik. Nanti kalau diklik ininya nanti keluar form apa gitu kan. Ya. Jadi kenapa pakai bold field? Sekali lagi, ini sebagai link nantinya. Jadi nanti misalkan ini kan nanti NIM ya. NIM kita klik nanti keluar form yang lain apa gitu. Ya. Nah, NIM. Terus nama, alamat itu nggak perlu pakai link. Jadi itu hanya teks biasa. Nah, karena dia teks biasa kita pakai template. Template kita butuh 3 template ya. Jadi kita ada 4 ya. Ada NIM, nama, alamat, tanggal lahir. Nah, NIM kita pakai bound field. Nama kita pakai template field, alamat kita pakai template field, tanggal lahir pakai template field. Pak, kenapa nggak disamain semua template field atau bound field semua gitu? Ini tergantung kebutuhan sih. Ya. Kenapa saya pakai NIM pakai bound field? Supaya kalau diklik nanti ngelink keluar form yang lain. Nah, kenapa pakai jadi supaya lebih bagus aja sih, supaya lebih bagus, lebih cepat, lebih nggak berat nanti programnya. Supaya nggak terlalu ribet lah. Nah, kenapa pakai template field? Template field ini untuk menampilkan doang ya. Jadi untuk menampil doang udah, dia nggak ada fungsi untuk diklik segala macam, dia nggak bisa. Ya dia hanya menampilkan informasi doang. Beda dengan bound field, dia menampilkan informasi sekaligus bisa diklik. Nanti berbentuk seperti link. Gitu ya. Sama ya, template field yang lain. Nah, ini kita perlu edit satu. Seperti misalkan bound field, ini udah ada ya, ini udah ada di apa namanya di materi. Bound field ini yang kita rubah di bound field properties di sini nih. Ini perlu dirubah di sininya. Jadi kita udah pakai bound field 1, template field 3 gitu. Nah, sebelum kita okein, kita modifikasi dulu. Modifikasinya misalkan untuk supaya header-nya nanti keluarnya apa. Nah, kita kan mau bound field keluarnya NIM. Kita ketik ini NIM. Ya. Nah, untuk bound field ini ada yang perlu dimasukkan ya, data field. Data field ini maksudnya di field di tabel SQL itu apa? Gitu ya. Kalau kita ke SQL dulu, tadi SQL saya nih. Nah, ini. Saya kan tabelnya mahasiswa ini ya. Nama-nama fieldnya NIM, nama, alamat, tanggal lahir. Ya kamu nggak tahu, mungkin nanti kamu sesuaiin. Kalau sama dengan saya berarti ikutin saya, kalau misalkan beda ikutin field kamu apa namanya gitu. Ya. Nah, saya untuk NIM namanya NIM. Untuk nama namanya nama, untuk alamat namanya alamat, fieldnya alamat, untuk tanggal lahir fieldnya tanggal lahir, nyambung semua. Ini perlu diperhatikan nih, field yang ada di SQL ini perlu diperhatikan, jangan sampai supaya nggak salah itu. Oke, kita balik lagi ke ASP.NET. Nah ini, tadi name, saya pakai fieldnya name. Nah jadi pakai name. Nah, jadi untuk bound field yang perlu ditambahin adalah di propertiesnya adalah name. Name ini untuk header supaya tampil di sini nih nanti. Di sini nanti keluarnya name gitu. Ya.
Kemudian kita data field-nya menggunakan name. Karena saya namanya name. Kalau kamu namanya nam, ya ketik nam. Gitu. Tergantung nama field kamu apa untuk name ini. Ya. Kemudian klik OK. Jangan OK dulu. Yang kedua, template field. Template field, header-nya saya mau namanya nanti nama. Untuk template field hanya header aja yang ditambahin ya di properties-nya. Nama, kemudian ini alamat, kemudian ini tanggal lahir. Kalau header bebas pakai spasi ya, karena dia hanya sebagai title aja sih, sebagai title ya, judul. Oke, dah. Saya udah ada name, nama, alamat, tanggal lahir. Nah, bagaimana ini nih? Jelek-jelekin pemandangan aja kan, kolom 1, kolom 2. Ini kita hapus aja. Ini kita hapus. Ini diperhatiin, hapusnya di sini nih, di properties. Jadi klik dulu ininya. Pastikan ini grid view ya. Kemudian kamu auto grid apa ya, ini kali ya. Nah, benar ini. Jadi auto generate kolom dibikin false. Kalau dia true, dia bawaannya keluar nih. Supaya kita kan nggak mau ini, kita nggak mau bawaan kan, kita nggak mau memakai yang bawaannya. Kita hanya bikin, kita maunya bikin sendiri. Makanya kita hapus aja. Nah, yang keluar ini, name, nama, alamat, tanggal lahir. Ya. Udah ada 4 kolom yang kita butuhkan, name, nama, alamat, tanggal lahir. Nah, ini belum selesai. Kita perlu konfigurasi juga. Konfigurasi supaya nanti nama ini keluarnya adalah nama di SQL. Gitu ya. Alamat ini keluar sesuai dengan alamat yang ada di SQL. Tanggal lahir ini keluar dengan sesuai yang ada di tanggal lahir yang ada di SQL. Gitu ya. Nah, kita perlu modifikasi lagi. Sekarang kita klik lagi ini. Kalau tadi kan kita edit kolom, sekarang kita pakai yang ini, edit template. Ya, jangan salah pakai yang edit template. Ya, pakai yang edit template. Nih. Dia di template sekarang ada 3 kolom ya. Yang keluar hanya 3 nih. Nama, alamat, sama tanggal lahir. Kenapa 3? Kenapa name nggak keluar? Karena ini kan yang keluar di sini adalah yang template field. Ya, yang keluar di sini hanya template field. Kenapa name nggak keluar? Tadi kan name bukan template field. Name kan tadi bound field gitu kan. Ya, yang keluar kan yang hanya template field. Nah, kemudian kita pilih item template. Ya, jadi ini ada 3 nih. Ada 3 kolom. Kolom pertama nama, kolom kedua alamat, kolom ketiga tanggal lahir. Nah, setiap di kolom dimasukin tuh item template ini, pilih item template. Nah, udah klik item template. Di sini tambahkan label. Gitu. Tarik aja labelnya. Di label ditarik sini. Dan ini perlu coding. Ya. Tadi udah dimasukin template label kan. Udah dimasukin label di dalam item template. Nah, sekarang label ini perlu dikonfigurasi juga, dikasih coding. Ya, klik yang panahnya, edit data build, sini. Nah, ketik bin, buka kurung, kutip ini kutip 2 ya. Ini kutip 2. Tuh, bukan kutip 1 2 kali, bukan ya. Kutip 2. Kutip 2, kemudian nama ini field. Kalau saya tadi kan namanya fieldnya nama kan. Untuk nama fieldnya nama. Ya udah nih, nama ini kutip 2 juga, ini tutup kurung. Yang penting nih bin, ya B-nya besar, bin nama. Oke. Dah. Nah, klik lagi sini. Tadi kan kita ada 3 ya. Ada yang kolom 1, ini udah tadi kan. Sekarang tinggal kolom 2 sama alamat. Kita klik yang kolom 2. Ini kolom 1 nih, ini punya yang kolom 1. Sekarang kita yang kolom 2. Nah, ini kolom 2. Ya. Kolom 2 juga sama, kita pilih yang item template aja. Nah, ini. Kita tarik label lagi.
Kita edit data bin, kita ketik di sini bin, buka kurung, tutup kurung, di sini alamat. Oke. Udah. Yang kolom 2 udah, sekarang kita ke kolom 3. Kolom 3 klik yang panah ini. Kita pilih kolom 3. Nah, ini kolom 3, tanggal lahir, ini item template, kita masukin label. Kita klik edit data bin, kita ketik di sini, ini apa nih? Tanggal lahir. Oke. Nah, sekarang template sudah di dalam item template sudah ada isinya semua. Kita cek lagi. Kolom 1 udah ada. Labelnya, codingnya udah ada. Ini jangan lupa ya, ketik juga ininya. Ini di teks ya. Ini pilih teks, ini klik ini, ketik ini. Tuh, kemudian yang edit template, yang kolom alamat kita cek. Ini alamat. Udah ada. Kemudian yang tanggal lahir. Teks, ini tanggal lahir udah ada. Udah ada semua. Ini tinggal di end template, tutup. Udah. Kalau udah terisi seperti ini nih. Tadi kan kalau kalian perhatikan tadi itu kosong ini ya. Cuma ini aja yang keisian. Sekarang udah ada isinya nih semua. Udah, sampai sini udah selesai untuk konfigurasi grid-nya. Ya. Ada mau tanya sampai sini? Saya minum dulu. Oke, kalau mau nanya saya lanjutkan. Ini sekarang konfigurasi sudah selesai, tapi kalau kita running ini belum keluar data. Kenapa? Karena belum ada codingnya. Ya. Nah, sekarang kita butuh masukkan coding. Oke, masukkan codingnya di ini klik 2 kali, klik kanan aja deh. Klik kanan, view code. Nah, view code. Kita lihat dulu di materinya. Mana? Mana materinya? Sebentar. Oh, ini. Codingnya sudah saya siapkan juga di ini ya, di materi ya. Jadi ini codingnya. Oh, ini ada yang kurang ya codingnya. Kita 10 menit lagi nih. Oke, saya ambil sini aja deh. Nih, codingnya. Ini codingnya ya. Ini coding yang tadi baru kita buat, fm browse. Ini belum ada. Masih. Nih. Jadi di atas, paling atas, ketik seperti ini. Yang posisi ini sama yang seperti form sebelumnya ya. Diketik 3 ini. Kemudian di sini nih, ini biarin aja. Kemudian di sini ketik nanti codingnya. Dari sini. Ya, ini codingnya. Jadi di for page load, ya, ketik coding ini. Ini aja, ini ketik coding ini nggak usah diketik lagi. Yang lain kan udah otomatis ya.
Jadi yang diketik itu codingnya ini kamu ketik. Kemudian ini kamu diketik. Oke, saya jelasin. Using con, menggunakan con dia sebagai SQL connection yang baru. Ngambilnya dari konfigurasi manager, connect-nya CONSTR. CONSTR ini kalau kamu masih ingat tuh di sini ini nih. Maksud dari CONSTR ini adalah yang ini kan. Di config, mana config nih config. Nih. Nih. Kalau saya namanya CONSTR. Kalau kamu apa cek lagi nama ininya apa gitu. Ya, kalau sama ya udah ketik berarti sama. Kalau mungkin ini beda di config ya, di config ini yang pernah kita buat nih. Ini nggak perlu diketik lagi, ini udah ada. Cuman mau ngecek aja. Kamu di config namanya apa sih gitu ya. Kalau saya namanya ini. Nah, di coding ini pakainya. Jadi semua ini sama, yang beda itu ini. Tergantung kamu pakai namanya apa. Kalau saya namanya ini. Gitu ya. Kemudian bikin variabel DS mahasiswa dia sebagai dataset baru. Kemudian bikin apa namanya select comment ya. str select comment namanya str select comment dia sebagai string yang isinya ini adalah ini. Select bintang from mahasiswa. Mahasiswa ini nama tabel di saya ya, namanya tabel mahasiswa. Kalau kamu namanya tabel nama kamu underscore mahasiswa berarti ganti ini dengan apa? Dengan tabel sesuai nama, dengan tabel sesuai tabel yang kamu punya gitu ya, sesuai dengan tabel yang akan kamu gunakan. Ini nama tabel. Order by, nah ini order by name ASC. Order by ini artinya dia akan menampilkan name. Kalau ASC ini maksudnya ascending. Ascending itu diurut-urutan ya. Jadi ascending itu dari yang kecil sampai yang ke besar. Kalau angka berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berarti yang keluar itu datanya adalah 1 dulu, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 4, kemudian 5, dan seterusnya. Selain ascending ada lagi descending. Diketik DSC aja. Ini descending artinya. Descending itu dari yang besar ke yang kecil. Kalau kamu punya 10 data, 1, 2, 3, sampai 10, berarti yang keluar 10 dulu. 10, 9. Yang keluar paling atas gitu ya. Yang keluar paling atas berarti 10, 9, 8, 7, dan seterusnya. Nah, kita butuhnya kita jangan pakai descending, kita pakai ascending. Jadi saya ulangi lagi, ini artinya adalah menampilkan semua data dari tabel mahasiswa di mana yang ditampilkan adalah name dari yang paling kecil. Ya. Order by artinya dia menampilkan name ascending. Name ascending ini artinya name dari yang kecil ke yang besar. Diurutin ya, urutan ya. Name berurutan dari yang name-nya paling kecil. Makanya misalkan kalau name-nya 1, ya keluar 1, 2, 3, 4. Teks juga bisa teks, tapi kalau teks itu agak berantakan ya nanti keluarnya. Pokoknya yang depannya 0 berarti 0, 1, 2, 3. Urutan. Ya, nanti ini kamu coba-coba aja deh, apa bedanya ascending dengan descending. Kamu catat dulu aja kalau descending seperti ini penulisannya. Kalau ascending seperti ini, ascending. Kalau ascending dari kecil ke besar, kalau descending dari besar ke kecil. Ya. Oke, jadi nanti ini kita bikin variabel namanya str select comment, dia udah ada nilainya ini. Nilainya itu adalah dia akan menampilkan semua data tabel mahasiswa diurutin berdasarkan name dari yang kecil ke yang besar. Nah, itu bahasa kitanya tuh. Jadi select bintang from mahasiswa order by name ascending. Menampilkan semua tabel mahasiswa diurutkan berdasarkan name dari yang kecil ke yang besar. Gitu ya. Kemudian bikin variabel namanya bikin DA ya. DA ini sebagai data adapter. Sebagai buat apa ya? Buat konfirmasi aja sih. Sebagai data adapter lah, SQL data adapter. Ini wajib seperti ini ketik. Kemudian koneksinya dibuka. Kemudian DA field ini kan SQL data adapter. DS mahasiswa ini tadi yang dataset. Kemudian mahasiswa ini nama tabelnya. Nih. Ya. Kemudian bikin lagi variabel dim DEV mahasiswa dia sebagai data view. Ya.
Data view, nanti dia DS mahasiswa tuh yang ini nih, DS mahasiswa. Titik table mahasiswa default field. Kemudian dia menampilkan manggil apa kok bukan manggil sih apa namanya. Bikin grid view grid view-nya nama gridnya ya, nama di sini nih. Nih, ini namanya saya grid view 1. Berapa menit lagi nih? 3 menit lagi ya. Nih. Ini namanya ya. Jadi ini grid view 1 ini nama grid view-nya, kalau kamu namanya beda ya beda berarti. Masya Allah, yang ditampilkan itu materi. Oh iya ya. Kenapa baru bilang? Saya udah ngoceh-ngoceh, ternyata yang tampil beda. Ini ya, tampil siaran. Ya, nanti dengerin lagi deh, dengerin ngelihatnya ke materi, jangan ke videonya. Ya, jadi data grid view 1 ini itu dia apa menampilkan apa yang dipunya di DV mahasiswa nih. Ini DP mahasiswa kan, ini DA, view. DP mahasiswa ini dia tabel ini mahasiswa, kemudian menampilkan ya, grid view itu berdasarkan apa yang ada di DP mahasiswa. DP mahasiswa tadi kan ini kan, menampilkan ini. Kemudian konfirmasi, data bin, kemudian akan tampil. Gitu. Ini saya nggak ulang lagi ya, nanti kamu dengerin sambil ngeliat ke materi aja deh. Kalau tadi tampilannya yang materi. Oke, sampai sini ada yang mau tanya? Ini kalau saya jalanin ya, saya jalanin dulu ya. Ini ke form browse, set as start page. Ini tampilan ini form browse. Ini saya jalanin. Sebenarnya pakai Zoom ini udah waktu terbatas, agak ribet. Mungkin nanti kita coba pakai itu ya, pakai apa namanya, YouTube. Jadi live YouTube. Mudah-mudahan internet saya itu kuat sih. Nah nih, ini sini ya, FM Browse. Ini masih agak berantakan datanya, tapi ini udah keluar dulu datanya. Ya, ini NIM. Ini belum bisa diklik, nanti diklik. Ini keluar data dulu. Ini NIM, nama, alamat, tanggal lahir. Ini kenapa keluarnya ada tanggal-tanggal, ada jam segala, karena kan ini date time picker ya. Jadi ini ngikutin data yang ada di SQL gitu. Kalau kamu nggak mau keluar jam, berarti pakainya date time. Karena kita pakai date time, pakai date ya. Karena kita pakai date time, berarti yang keluar tanggal sama jam.